Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 104, Kebohongan Hailey. Tetesan air hujan terus jatuh di jendela mobil. Daerah tempat Chaiden menepi gelap gulita. Selain itu, kaca mobil Aston Martin milik Chaiden juga sangat gelap. Keadaan di dalam mobil sama sekali tidak terlihat dari luar. Pada saat ini, Chaiden bahkan mematikan lampu depan mobilnya. Seolah-olah mereka bersembunyi di kamar gelap yang sangat aman dan dapat dengan cepat luput dari perhatian. Hailey merasa sangat aman di lingkungan seperti itu. Alasannya, tidak ada seorang pun di luar yang dapat melihat apapun meskipun dia melakukan sesuatu di dalam mobil bersama Chaiden. Hailey dan Chaiden berpegangan tangan erat seperti pasangan pada umumnya. Dia berkata, "Chaiden, aku juga merasa cukup baik padamu. Kamu sangat tampan, dan kamu juga berasal dari keluarga kaya. Gadis mana yang tidak menyukaimu? Namun, kita baru saling kenal dalam waktu yang singkat, dan suamiku memperlakukanku dengan sangat baik sekarang, jadi aku minta maaf, tapi aku harus menolakmu." Mendengar jawaban Hailey, Chaiden mengerti apa yang dimaksudnya. "Apakah kamu mau mempertimbangkan untuk memberiku kesempatan jika kita menghabiskan lebih banyak waktu bersama dan suamimu mulai memperlakukanmu dengan buruk?" Kali ini, Hailey ragu-ragu untuk menjawab alih-alih membantah lagi dengan tegas. Ia mengingatkan Hailey bahwa sebaiknya ia tetap menjadikan Chaiden sebagai kekasih cadangan jika hubungan mereka tidak berjalan baik dengan Jordan atau jika ia tidak mewarisi aset keluarga Steele. Ia kemudian akan kembali pada Chaiden, keturunan muda dan tidak berperasaan dari keluarga kaya. Hailey berkata, "Jika dan ketika itu benar-benar terjadi, kamu mungkin sudah punya pacar." Yang mengejutkannya, Chaiden berkata dengan penuh pengabdian, "Tidak, aku tidak akan punya pacar. Aku akan terus menunggumu. Aku bersedia menunggu sampai kamu siap, entah itu 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun. Aku tidak keberatan bahkan jika kamu punya anak." Merasa agak tersentuh, Hailey menatap Chaiden. Seorang multimiliarder seperti dia bersedia menjadi kekasih cadangan. Sebulan yang lalu, Hailey meminta Jordan untuk menjadi kekasih cadangannya dan menunggu 3 tahun hingga Tyler bercerai. Ia memiliki sebagian aset sebelum menjalin hubungan dengannya. Namun, Jordan menolak saat itu juga. Mereka berdua adalah multimiliarder, tetapi tidak seperti Jordan, Chaiden bersedia menunggunya dan menjadi kekasih cadangannya. Jordan seharusnya mendengarkan apa yang baru saja dikatakan Chaiden. Kekayaan bersih mereka hampir sama. Kenapa Chaiden mau menungguku, tapi Jordan tidak? Pada saat ini, Hailey bahkan sedikit menyalahkan Jordan. Karena itu, dia mengambil inisiatif untuk memegang tangannya lebih erat. "Chaiden, kamu sangat konyol." Tentu saja, Chaiden tidak benar-benar konyol karena ia hanya mengarang pidato tentang kegilaan dan pengabdiannya untuk menipu Hailey. Bagaimana mungkin seorang multimiliarder bersedia menjadi kekasih cadangan orang lain? Hailey yang bodoh. Dia mengira semua pria di dunia akan bersedia menjadi budaknya hanya karena dia cantik. Chaiden melanjutkan dengan emosi yang mendalam, "Saya merasa sangat bahagia bisa menjadi konyol demi seorang wanita." Saat berkata demikian, Chaiden mencoba mengambil kesempatan untuk mencium Hailey, tetapi Hailey menolaknya. "Tidak, aku tidak bisa mengecewakan suamiku." Perkataan Hailey kasar, seolah-olah ia memperingatkan Chaiden bahwa berpegangan tangan tidak masalah, tetapi berciuman tidak. Hailey tidak sebebas Rahel dan memiliki batasannya sendiri. "Baiklah." Chaiden tidak memaksakan diri dan tetap bersikap seperti seorang pria sejati. "Aku pergi." Hailey melepaskan tangan Chaiden. Di luar masih hujan, dan Chaiden buru-buru membuka pintu mobil untuk turun. Ia lalu bergegas ke kursi penumpang dan membukakan pintu untuk Hailey sambil memegang payung di tangannya. Dia lalu menyerahkan payung itu kepada Hailey. "Selamat tinggal. Sampai jumpa besok. Saya akan berada di lokasi Hailey Residence pukul 5 pagi." Hailey tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia hanya berjalan menyeberang jalan. Melihat punggung Hailey yang indah, Chaiden merasa sangat cemas. "Sial, kapan aku bisa memberi pelajaran pada wanita ini? Namun, aku sudah membuat beberapa kemajuan. Setidaknya, Hailey bersedia berpegangan tangan denganku. Jordan Steele, aku pasti akan membuatmu membayar karena telah mempermalukan keluarga Huxley." Pada pukul 5.30 pagi keesokan harinya, Jordan baru saja bangun. Ia menoleh ke samping dan ingin memeluk Hailey. Namun, ketika dia berbalik, dia menemukan Hailey tidak ada di tempat tidur. Jordan bangun dari tempat tidur dan mendapati Hailey sedang merias wajahnya di luar. Ia juga sudah berdandan. Jordan menganggapnya agak aneh karena Hailey biasanya baru bangun pukul 9 atau 10 pagi. "Mengapa Hailey bangun pagi sekali hari ini?" "Sayang, kenapa kamu bangun pagi sekali?" tanya Jordan. Ketika Hailey melihat Jordan, dia meletakkan lipstik Saint Laurent yang dipegangnya dan berjalan ke arahnya dengan penuh kasih sayang.
Suamiku, kamu sudah bangun. Aku tidak bisa tidur lagi, jadi kupikir aku akan pergi ke lokasi Hailey Residence untuk melihatnya. Jordan melihat cuaca di luar jendela dan mendapati masih gerimis di luar sana. Jordan mencubit hidung Hailey dengan mesra dan bertanya, mengapa akhir-akhir ini kamu sangat suka bekerja? Kamu selalu berangkat pagi dan pulang larut setiap hari. Sekarang kamu sedang hamil, kamu harus memperhatikan kesehatanmu. Selain itu, pembangunan Hailey Residence sudah dimulai. Aku sangat khawatir. Hailey berkata, saya baru hamil 1 bulan, dan saya tidak melakukan olahraga berat, jadi saya akan baik-baik saja. Saya benar-benar bosan di rumah saat Anda pergi bekerja setiap hari. Saya mungkin sebaiknya pergi ke lokasi dan mengawasi. Saya ingin melihat Hailey Residence dibangun sebelum bayi saya lahir. Jordan merasa bahwa Hailey membutuhkan teman karena dia sibuk bekerja dan mengabaikannya. Namun, ujian bisnis yang ditugaskan keluarganya kepadanya memiliki persyaratan pendapatan. Jordan tidak punya pilihan selain menghabiskan seluruh waktu dan tenaganya untuk bekerja. Jika tidak, akan sulit untuk lulus ujian ini dalam waktu 1 atau 2 tahun. Bagaimana kalau aku mengambil cuti hari ini dan tinggal di rumah bersamamu? Tanya Jordan. Jika Jordan mengatakan itu 3 hari yang lalu, Hailey pasti akan sangat gembira mendengarnya. Namun, sekarang, dia telah bertemu Chaiden, yang lebih rendah daripada Lucas dalam hal penampilan, kedewasaan, dan bakat. Hailey telah melihat wajah Jordan selama 3 tahun, dan dia mulai muak. Di sisi lain, Chaiden memberinya nuansa yang baru, dan dia tahu cara membujuknya lebih baik daripada Jordan. Saat membayangkan Chaiden menunggunya di lokasi pembangunan Hailey Residence berkata, jangan lakukan itu. Suamiku, kamu harus segera pergi ke kantor. Aku ingin kamu lulus ujian bisnis ini secepat mungkin agar kakek akan terkesan padamu. Setelah mengatakan itu, Hailey mendorong Jordan ke kamar tidur dan berkata, suamiku, tidurlah yang nyenyak dan jangan ganggu aku. Telepon aku jika kamu merindukanku, ya. Jordan melanjutkan tidurnya tanpa berkata apa-apa lagi. Setengah jam kemudian, di Hailey Residence. Udara segar dan gerimis. Ada sebuah kabin bergerak di hutan daun maple. Suara tawa riang dan percakapan riang antara seorang pria dan seorang wanita terus menyebar dari kabin itu.